ketika kita punya uang, kita menunaikan nyicil utang dengan niat kita menunaikan haknya orang, itu juga terhitung sebagai sedekah. Jadi tidak usah galau, niat sedekahnya dialokasikan ke yang punya hutang. Saya bayar hutang, tapi ini sudah niat mempermudah penyelesaian dan itu bernilai sedekah. Bu, jadi dua ya. Yang pertama, kalau kita memiliki piutang kepada seseorang, terus orangnya meninggal, itu tidak harus kita mengikhlaskan, tidak. Kita berhak mengurus hutang piutang itu ke ahli warisnya. Karena jangan lupa, orang yang meninggal itu punya tinggalan harta, yang hartanya itu belum boleh dibagi-bagi kepada ahli waris sebelum ditunaikan dua hal. Yang pertama, kalau dia punya wasiat. Yang kedua, kalau dia punya hutang. Maka apabila orang meninggal ini, maka orang-orang para debitur itu berhak menyampaikan kepada ahli waris ya, ahli waris untuk ditunaikan. Jadi ahli waris tidak boleh mencegah, oh jangan, itu tidak boleh. Karena pada hakikatnya ahli waris itu belum berhak atas harta orang yang mati sebelum harta orang yang mati itu ditunaikan kewajiban-kewajibannya. Jadi boleh Bu, tetapi kalau kita betul-betul lillah, merelakan, itu sangat bagus, sangat mulia. Tapi bukan keharusan. Yang pertama gitu. Yang kedua, kaidah dasarnya adalah mendahulukan hal yang wajib, mengemudiankan hal yang bersifat sunnah. Jadi membayar hutang itu adalah sesuatu yang wajib. Dan beramal sedekah itu ada sesuatu yang sunnah. Tapi jangan lupa Ibu, ketika kita punya uang, kita menunaikan nyicil utang dengan niat kita menunaikan haknya orang, itu juga terhitung sebagai sedekah. Jangan khawatir. Jadi jangan lantas ingin sedekah tetapi kemudian dengan menahan-nahan hutangnya. Jangan lupa bahwa kita mempermudah membayar hutang, mempermudah melunasi hutang kepada orang yang kita hutangi, itu juga satu perbuatan sedekah, perbuatan yang sangat mulia, yang sangat baik. Tidak kalah mulianya ketika kita tidak punya hutang terus kita sedekah, itu mulia. Tetapi ketika kita punya hutang, kita menyicil, kita membayar, mendahulukan dengan niat kita mempermudah urusan orang yang punya piutang, itu juga merupakan satu perbuatan keutamaan yang besar. Nggih Bu nggih. Jadi tidak usah galau, niat sedekahnya dialokasikan ke yang punya hutang. Saya bayar hutang, tapi ini sudah niat mempermudah penyelesaian dan itu bernilai sedekah. Insyaallah. Sami-sami. Nggih. Nggih, Mas Fadli nggih. Kebalikan dari yang pertama itu, Ustaz. Tadi kan yang pertama itu kan yang meninggal itu yang punya hutang. Misalkan gimana kalau kita berhutang kepada orang yang sudah meninggal? Iya. Sama, jadi harta yang ditinggalkan oleh si mati itu berupa harta yang masih ada dikuasai oleh yang meninggal waktu masih hidup itu, maupun harta yang berupa aset. Aset itu bisa berupa segala sesuatu, termasuk piutang itu aset. Jadi piutangnya orang yang ada di kita, yang kita punya hutang, ini adalah hak harta dia. Maka kita kembalikan kepada ahli warisnya. Nah, piutang orang yang meninggal tadi itu, harta-harta yang terkumpul itu juga merupakan bagian dari harta si mati yang harus ditunaikan dua hal tadi itu. Kalau dia punya kewajiban-kewajiban, harus dipotong dulu itu, bayar hutang-hutang orang yang meninggal, atau punya nazar atau punya wasiat, pesan-pesan tunaikan, baru sisanya itu dibagi ke ahli waris. Jadi yang kita hutang dari orang yang kemudian sudah meninggal itu termasuk masih harta mereka dan kita wajib mengembalikan kepada ahli warisnya. Itu ya Pak Fadli. Jadi insya Allah tidak ada khilaf dalam hal ini, sangat jelas hukumnya, sangat gamblang persoalannya.